guru saya, temannya katanya punya 2 istri. Satunya Hasanah, satunya Fatimah. Kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang Fatimah cemburu katanya. Karena ada masuk dalam doanya. Pendapatannya 2 juta, pengeluarannya 2.500.000. Yang 500 siapa yang nomboi ini? Ya. Kedua, saling memaafkan. Jangan merasa benar. Jangan anggap pasangannya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi kita di KUA. Halo KUA. Di podcast KUA Pajarakan. Kita undang tamu kita, calon pengantin. Dari mana? Siapa namanya? Muhammad Rifki Effendi. Mbaknya? Nur Faisah. Alamatnya? Dusun Gudang. Berarti tetangga saya. Tetangga saya dari Gudang. Saya dari Gudang. RT 6 dengan Bapak Muhammad Rizky dan Nur Faisah. Ini rencana pernikahannya tanggal berapa, Mbak? 13. Tanggal 13 bulan 1. 13 Bulan 11. bulan 11. Bulan 1 masih Januari. Tanggal 13 bulan 11. Kalau boleh tahu ini pernikahan yang pertama atau yang keberapa? Yang kedua. Yang keberapa? Kedua. Oh, yang kedua. Ya mudah-mudahan ini yang menjadi yang terakhir, tidak ada yang ketiga keempatnya. Mudah-mudahan nanti menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan perjalanan pernikahan nanti dikasih kemudahan oleh Allah waktu akadnya sesuai dengan harapan yang diharapkan bersama dengan keluarga. Bisa ini akan kita ada podcast istilahnya dalam KUA itu sebelum melaksanakan akad pernikahan itu ada bin-bin. Kita dikemas dengan bin-bin tapi ada podcast dikemas dengan bin-bin perkawinan untuk calon pengantin. Saya boleh tanya, kira-kira nanti Mbak Faisah ini walinya ada? Ada. Itu bapak apa? Kakek? Bapak asli apa? Iya, asli. Bapak asli. Soalnya begini, kadang di kakak itu kita temukan bapaknya tuh bukan bapak asli. Artinya dia kadang ada bapak sambung, ya. Kadang dia dipungut, ya. Oleh ngalak, akhirnya ya ekala anak. Akhirnya di kakaknya itu didiskusikan dengan bapak yang ngalak. Akhirnya kalau kita itu tidak clear kan itu akan berpotensi hukum yang ke belakangnya. Tapi bapak asli ya? Iya. Alhamdulillah. Ada bapaknya ya? Ada. Nanti kalau akan hadir ya? Iya. Khawatir begini, ada bapaknya ada, tapi pas akad di mana bapaknya? Ada di Kalimantan. Nah, dia akan dilaksanakan nanti pernikahan. Bapak ada ya? Aman Mak. Orang tuanya ada. Pernikahannya tanggal 13. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya apa saya panggil Bapak panggil Mas saja? Panggil Mas ya, biar lebih mudah, biar lebih akrab. Lebih mudah. Mas, ini sudah pernikahan yang kedua, mudah-mudahan yang masa lalu kita lupakan. Ya, cuman kita tidak bisa melupakan begitu saja yang masa lalu. Kita buat pelajaran apa yang menjadi kegagalan di masa lalu, kita bisa pembelajaran untuk masa depan. Istilahnya kalau kita pakai sepeda atau sepeda motor atau mobil ada spion ya. Apa tujuannya spion? Melihat masa yang belakang itu apa, ada apa. Nah, kita tidak bisa yang masa lalu ditinggalkan begitu saja, tidak bisa. Kita harus mengaca pada masa lalu untuk menjalankan kehidupan di masa depan. Maka yang masa lalu kalau itu kurang baik, maka itu ditinggalkan untuk melangkah kehidupan yang akan datang. Mas Effendi, kira-kira dalam pernikahan itu harus ada tujuan. Ya, Mas Hasan, kalau dalam pernikahan harus ada tujuan. Biar apa? Pasti. Biar nanti pernikahannya itu langgeng, sakinah, mawaddah warahmah ya. Harus ada tujuan. Seperti orang kerja, kenapa kerja? Pengen kaya. Kenapa kerja? Ingin beli sepeda motor itu Mas ya. Ini saya perkenalkan dulu, ini Ustadz Nur Hasan. Ini beliau penyuluh agama Islam sama dengan saya penyuluh agama Islam yang ada di KUA. Tugasnya apa? Kalau ada calon pengantin kita bimbing, kita beri bimbingan. Mungkin dengan bimbingan ini paling tidak buat bekal untuk menjalani kehidupan bahtera rumah tangga. Untuk Mas Effendi, kira-kira apa tujuan pernikahan yang ada di benak sampean? Supaya kedepannya pernikahan ini langgeng dan tidak ada perceraian lagi. Apa kira-kira? Yang pertama saling melengkapi antara satu sama lainnya. Dan tujuan dulu. Tujuannya ya untuk
Misalkan kerja pingin apa? Pingin kaya. Kalau nikah apa tujuannya? Niat dalam apa yang perlu diniati dalam pernikahan. Yang perlu diniati biar langgeng lah gitu. Lanjut. Ya, sampai ajal lah gitu, Ajal. memisahkan gitu. Bulan misalkan. Ya. Kalau Mbak Faisal kira-kira tujuan Anda menikah Pak. apa? Sama dah. Sama gimana? Iya, pada sana. Sama ingin langgeng gitu. Iya. Mungkin ini ada Ustaz Nur Hasan dari Gawa mungkin bisa jelaskan sebenarnya tujuan pernikahan itu apa supaya pernikahan itu langgeng ya, tidak mudah hancur, tidak mudah cerai berai. Mungkin Ustaz Nur sedikit sampaikan apa yang perlu ditanamkan oleh Mas dan Mbak ini dalam tujuan pernikahan supaya pernikahan itu langgeng. Monggo Ustaz. Pasti dalam sebuah pernikahan seorang calon pengantin untuk membangun keluarga pasti ada tujuan. Yang pertama diantaranya adalah ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita Muslim, yang sama-sama Muslim juga diniatkan untuk mendapatkan ridho, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tanpa ikut daripada perjalanan kanjeng Nabi, Sudah ikut sunnah Rasul. sunnah Rasul dengan an-nikah sunnati, faman yaqribu an sunnati falaisa minni. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu ingin membangun hubungan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentu harapan dari semua orang, terutama calon pengantin, adalah membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga yaitu tentu ingin memiliki sebuah keturunan. Keturunan ge punya mau. Pasti Tentu. baru nikah pingin anak kan. Nah, Tak tentu mungkin bisa. aja. Nah, seperti itu ya. Keturunan tentunya keturunan ya. Masing-masing pasangan tentu ingin memiliki sebuah keturunan yang merupakan impian daripada masing-masing pasangan. Terus yang ketiga diantaranya juga adalah ingin menjaga kesucian masing-masing pasangan, Menjaga kehormatan itu. menjaga kehormatan Supaya tidak terjadi Nah, perzinahan. tidak terjadi fitnah, tidak terjadi fitnah di mana-mana. Biasanya kalau orang laki-laki di pinggir jalan berduaan tanpa ikatan pernikahan itu timbul fitnah. Begitu juga apalagi orang perempuan. Nah, dengan adanya pernikahan ini menjaga kehormatan daripada antar pasangan. Itu diantaranya. Oke, seperti itu diantaranya. Bisa saya simpulkan pertama niat istilahnya ibadah. Ya, bisa gitu Ustaz ya. Niat ibadah. Jadi tujuan pernikahan apa? Bahwa niatkan bahwasanya pernikahan itu niat ibadah. Kalau sudah niat ibadah maka Ada pahala dari ada pahala. Kalau sudah niat ibadah insya Allah tidak capek ya. Nggih. Orang sholat 5 kali sehari tidak capek kan ya. Sama. Perlu juga diketahui bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah paling lama yang tidak ada ujungnya. Sampai kapan? Kira-kira saya tanya Mas Effendi, kira-kira kalau itu pernikahan diniati ibadah seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Nur Hasan. Kalau sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat kan selesai. Setelah duhur asar maghrib. Kalau memang pernikahan itu adalah ibadah, kira-kira sampai kapan ibadah pernikahan itu? Ya sampai ajal, sampai misalkan ajal Sampai ajal. Menurut Mbak gimana? Sampai aja lo misalkan. Kalau misalkan mohon maaf, kalau salah satu tidak ada nikah aja dong. Enggak. Oh, enggak gitu. Berarti tidak sampai ajal dong. Komitmen berarti ya. Kan gitu. Kalau sampai ajal salah satu tidak ada mohon maaf ya, kan orang pasti meninggal semua. Salah satunya meninggal, nikah lagi nanti. Berarti tidak sampai ajal, sampai kapan? Ini udah terima Mas. Kalau sampai ajal, sampai kapan kira-kira? Ya kalau saya sampai ajal. Mbaknya ada terima ini. Sampai ajalnya masing-masing. Iya. Sampai kapan? Masing-masing. Ada statement begini, pernikahan itu paling lama. Sampai kapan? Tidak ada masanya. Sampai kapan? Sampai besok ketemu di akhirat, di surganya Allah. Artinya pernikahan ketika kita sudah akad, sampai kapan selesainya? Sampai besok di surga. Iya. Makanya Mbak tidak mau sampai kalau sampai aja. Kalau saya meninggal, suami saya meninggal lagi. Tidak rela katanya. Gentayangan nanti, Pak. Gitu katanya Mas.
Berarti dapat disimpulkan pernikahan adalah sebuah kita niatkan untuk ibadah. Ingat bahwasanya pernikahan itu ibadah paling lama. Sampai kapan? Ketika kita melaksanakan akad nikah, wabil tu nikah besok. Sampai kapan? Sampai besok ketemu di akhirat, di surga. Makanya bimbinglah istri Anda ini untuk menuju surga. Ya Mbak, ikutilah suaminya Mbak. Ajari, kalau misalkan ajari Mas istrinya ini bagaimana supaya mendapat surganya Allah. Ikuti Mbak apa yang diperintah oleh suaminya supaya mendapat surga Allah. Paham ya? Berarti pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah paling lama adalah pernikahan. Sampai kapan? Dari akad sampai besok ketemu di surga. Kalau ketemu surga saya panggil Mas ya. Iya. Panggil saya. Ya Mas, iya bisa. Di gudang aja. Ya. Ya malah dilatih. Nah, poin pertama sudah. Kita dalam masalah pernikahan kan tahu ada keluarga, ada sakinah, mawaddah, warahmah. Hanya kita tahu sakinah. Jangan sakinah, jangan nanti cemburu. Itu apa sakinah? Saya begini Ustaz. Saya pernah diceritakan dulu guru saya temannya katanya punya 2 istri. Satunya Hasanah, satunya Fatimah. Kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang Fatimah cemburu katanya. Karena ada masalah dalam doanya. Nanti belakang. Ya. Kok Hasanah melolo, Fatimah kok saya ada disebut gitu. Akhirnya doa beranjing Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah gitu katanya. Dalam berumah tangga ada istilahnya sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan cemburu, Pak. Sakinah itu apa? Harus tahu. Ya. Kira-kira sakinah itu apa? Tahu enggak sakinah itu apa? Tahu. Mawaddah itu apa? Tahu. Warahmah enggak tahu juga. Coba Ustaz Nur Hasan coba dijelaskan biar beliau tahu apa sakinah, mawaddah. Nanti dikirain orang sakinah ini. Ya terkadang diimplementasikan dengan nama orang sakinah itu. Ya. Kalau kita kaitkan dengan pernikahan, apa kira-kira? Oh, Sakinah, iya. mawaddah, warahmah. Kata sakinah itu di dalam Al-Qur'an itu dituangkan ya dalam surat Ar-Rum ya ayat 21 di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang artinya adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan litaskunu ilaiha agar sakinah itu artinya adalah ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan masing-masing pasangan dalam membina hubungan di dalam rumah tangga. Artinya adalah ketika sebelumnya pasangan ini merasa pusing, kalau tidak punya pasangan itu biasanya kalau tidur biasanya ya Jiwanya meronta-ronta. jiwanya terbayang-bayang kemana-mana seperti itu ya. Nah, ketika sudah ada pasangan, insya Allah pikiran yang melayang itu biasanya ageluk guling. Ada pasangannya, ada barang hidup yang mau dipeluk seperti itu. Itu ada ketenangan tersendiri, ketenangan jiwa seperti itu. Itu sakinah ya. Terus yang kedua lanjut adalah Berarti sakinah itu tenang. Kalau orang belum nikah kan belum tenang. Kalau sudah menikah jiwanya. nanti ada ketenangan. Iya. Orang laki-laki biasanya kalau keluar ada pulang-pulang, kan ada yang nunggu di rumah. Ya? nggih. Kalau sudah menikah ada yang nunggu. Ada yang tenang nunggu di sudah. rumah. Ada yang menikah. Iya. Terus yang kedua mawaddah. Iya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Nah, dengan adanya ketenangan hati, ketenangan jiwa tersebut, lanjut di situ adalah mawaddah, cinta kasih. Dari sakinah nanti berlanjut ke tahap yang kedua adalah cinta kasih atau kasih cinta di antara dua pasangan yang sebelumnya itu belum menemukan suatu hati yang tenang, sehingga dengan adanya ketenangan tadi maka mawaddah itu muncul di dalam jiwa, cinta kasih, ada cinta di dalam diri antar pasangan. Terus selanjutnya adalah mawaddah warahmah. Warahmah itu adalah kasih sayang
Kasih sayang ini sudah tidak memikirkan usia, sudah tidak memikirkan usia. Biasanya kalau orang-orang itu orang sepo, orang gonak, orang sepo itu warohmahnya itu sangat kental sekali. Sudah tidak memikirkan efek biologisnya, sudah. Karena kasih sayang yang dipikirkan, bagaimana antar keduanya itu sudah saling bisa melengkapi. Sudah tidak memikirkan biologis, hubungan apa. Kalau orang muda, kalau sekarang hubungan selaki bini kompol tedung itu ya masa awal-awal itu ya, masa awal-awal. Tapi kalau sudah masuk pada tingkatan warohmah, ini sudah bukan hanya unsur biologis yang ingin capai oleh antar pasangan, tetapi melengkapi hidup di dalam keluarga. Begitu ya. Itu adalah hubungan antara sakinah, mawaddah dan warohmah. Bisa dipahami, Mas? Bisa ngerti sekarang sakinah apa? Mawaddah sudah ngerti? Warohmah sudah. Dikaitkan dengan ibadah. Jadi kalau diniati ibadah, insya Allah sakinah akan tumbuh. Warohmah kita dalam hati pasangan nanti emas dan mbaknya akan tumbuh. Warohmah kasih sayang akan tumbuh. Karena sudah bingkainya dengan bingkai ibadah. Untuk selanjutnya dalam keluarga, dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini pasti butuh uang kan. Walaupun katanya orang uang bukan segala-galanya. Iya, uang bukan segala-galanya. Tapi apapun segala-galanya, segala apapun butuh uang. Ya. Dalam mengarungi bahtera mungkin Mas sudah punya pengalaman hidup. Mas punya masa lalu, Mbak juga masa lalu. Bagaimana untuk mengelola keuangan itu? Kira-kira Mas, bagaimana pandangan Mas dalam kehidupan masalah keuangan? Apa harus kaya? Ya. Sederhana. Mas dulu. Maju dulu Mas. Yang Bagaimana penting, untuk dalam keuangan masalah bagaimana keuangan dalam keluarga? keuangan dalam keluarga yang penting cukup lah. Yang penting cukup. Iya. Ya. Cukup. Saling mendukung. Saling cukup. Misalkan ada tuntutan untuk Mbak, Mas, tuntutan untuk Mbak harus gini, harus kerja gimana? Kalau harus kerja itu ya harus gitu. Wajib. Pihak dari Mbak apa Mas? Pihak dari saya lah, sebagai seorang lelaki Harus punya atau tanggung jawab ya. kepala keluarga ya. Perjuangan. Untuk Mbak gimana untuk masalah keuangan dan keluarga? Karena ini kadang orang saya punya suami harus kaya ini, harus punya motor, harus punya mobil, harus punya. Gimana pandangan Mbak? Gak usah. Coba maju dikit, Yang penting sederhana aja. Yang penting sederhana Iya. cukup. Mungkin ada tambahan, ada wejangan Pak untuk Iya. menjalani masalah keuangan. Dalam keluarga memang pada prinsipnya uang bukan segala-galanya, gitu. Tapi segala-galanya perlu uang, gitu Uang. ya. Repot juga kan ya. Karena segala-galanya perlu uang. Dalam keluarga itu perlu. Nah, cuman pada prinsipnya dalam mengatur pengelolaan keuangan itu perlu sekali agar dalam keluarga itu tidak terjadi yang namanya berbagai dinamika bahkan problem yang ada di dalam hubungan keluarga. Artinya dalam keluarga itu ada butuh pengelolaan keuangan. Butuh Bukan pengelolaan keluarga. kita menarget berapa penghasilan, bukan ya? Bukan. Artinya di antara pengelolaan keuangan itu adalah yang pertama harus komunikatif antar pasangan. Artinya komunikatif itu adalah masing-masing pasangan itu saling terbuka akan penghasilan dan pengeluaran. Bapak sebagai kepala rumah tangga tentu lebih mengarah kepada untuk mencari penghasilan, dan tentu penghasilan itu untuk keluarga dan diberikan kepada istrinya selaku penyandang dana lah. Anggap kalau di kantor itu selaku bendaharanya lah, bagaimana mengelola keuangan itu lebih efisien dan lebih efektif. Itu komunikatif. Yang kedua adalah yaitu hemat tentu. Hemat ini yaitu termasuk tugasnya daripada antar pasangan, diantaranya adalah istri. Kalau suaminya semua uangnya dikasih istri, kehematan itu adalah dari istri, seperti itu, apa yang harus dibeli dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah harus mengelola yang namanya skala prioritas. Tentu di dalam keluarga ada
hal-hal yang diprioritaskan untuk Kebutuhan dikonsumsi. istilahnya. Iya, kebutuhan. Bukan keinginan istilahnya. Bukan keinginan. Artinya memprioritaskan yang lebih penting daripada hal-hal yang tidak begitu penting. Contoh, dan tentu prioritas ini menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Suaminya mendapatkan penghasilan sekian, kalau dirasa cukup untuk membelanja setiap hari dengan pengelolaan itu, maka boleh membeli. Tetapi kalau sudah dalam kategori uang yang diberikan oleh suami itu sudah dikatakan menipis, artinya tidak cukup, maka segala prioritas ini harus berlaku untuk antar pasangan. Artinya apa yang harus dibeli? Contoh, kalau makanan pokok ya itu wajib primer itu, Pak. Nah itu ya, prioritaskan yang primer dulu. Ya, ini ya, primer. Artinya hal makanan pokok, makanan sehari-hari itu prioritaskan. Baru nanti hal-hal lain yang tidak begitu pokok. Terus selanjutnya tentu ada yang namanya ketika ada lebih tentu ada harus menabung dan investasi. Ya, untuk investasi masa panjang. untuk masa jangka panjang. Panjang. Makanya ada kaitannya hemat dan menabung dan investasi untuk jangka panjang ke depan. Bagaimana sekiranya uang yang ada, yang hasil kerja dari suami itu bukan hanya dihabiskan untuk sehari itu aja, tapi ada jangka waktu atau pengaturan uang untuk jangka yang lebih panjang, seperti itu. Mungkin dapat saya simpulkan, dalam pengelolaan ekonomi bukan kita sebagai keluarga itu menarget penghasilan suami saya harus sekian, istri saya harus sekian, tidak. Tapi dalam pengelolaan ekonomi bagaimana pendapatan itu harus pengeluaran itu harus lebih kecil dari pendapatan. Berapapun pendapatannya, pengeluarannya harus di-manage. Paham ya? Misalkan pendapatnya 2 juta, maka pengeluarannya harus di bawah 2 juta gitu saja. Oke. Misalkan pendapatannya Mas mungkin sudah dikumpulkan dengan pendapatannya 2 juta, maka pengeluarannya di bawah 2 juta, paling tidak 1 juta atau 1.500.000 ya. Okay. Jangan sampai pendapatannya 2 juta, pengeluarannya 2.500.000. Yang 500 siapa yang nomboi ini? Ya. Akhirnya bank mekar kemana-mana. Tapi terkadang kebutuhan yang darurat itu yang tidak bisa dipungkiri terkadang. Mungkin untuk nanggulangi itu dari Nah. berapa penghasilan kita di manage sedemikian mungkin untuk pengeluarannya. Sisanya ditabung untuk jangka panjang tadi. Iya. Jadi masalah pengelolaan keuangan ini bukan menargetkan pendapatan saya sekian, harus sekian yang tidak. Tapi bagaimana bisa mengelola antara pemasukan itu harus lebih besar dari pengeluaran. Artinya pengeluarannya itu di manage sekecil mungkin. Seperti tadi yang disampaikan Ustaz Nur Hasan, prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Iya, paham. Kalau kebutuhan makan sudah cukup, sudah selesai. Tapi kalau keinginan setelah makan, pengen makan sebelah, pengen makan gagacuan, pengen makan sate, ingin terus. Padahal perut sudah penuh, ingin terus. Akhirnya habis uangnya. Karena apa? Prioritas keinginan yang didahulukan, bukan kebutuhan. Dari pengelolaan keuangan yang baik adalah dahulukan kebutuhan, bukan keinginan. Bisa dipahami masih? Mungkin yang segmen yang terakhir ini, dalam keluarga pasti ada konflik, pasti ya. Pasti tokar beda kan, orang tua tokar kembang orang akabi. Tapi saya rasa dulu jangan terlalu ya. Dalam rumah tangga itu harus konflik itu ada, tapi bagaimana konflik ini sebagai menjadi berkah ya, supaya menjadi berkah. Kira-kira dalam konflik yang rawan konflik antara suami dan istri menjadi biasanya masalah ekonomi. Kadang suami sudah kerja pontang-panting, yang bagaimana hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Memang itu kan sudah hukum alam itu. Suami istri tidak nerima. Kok segini penghasilan saya, butuh ini. Akhirnya terjadi konflik. Itu yang pertama. Bagaimana solusinya nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Nur Hasan. Pertama itu konflik kan faktor ekonomi. Karena mungkin kurang keikhlasan istri dari pendapatan dari suami. Yang kedua itu karena komunikasinya kurang. Ya, komunikasi kurang. Misalkan begini, suaminya kerja, istrinya di rumah, tak pernah kirim pesan mau suaminya nyampe, tak ngomong, sudah tidur, akhirnya ngambek. Itu yang terjadi juga.
bagaimana menanggulangi nanti akan dijelaskan juga nih Mas. Mungkin ada poin ini ya, ada 2 poin ini mungkin disampaikan. Konflik itu kadang terjadi faktor itu ekonomi kadang banyak terjadi. Yang kedua karena komunikasi kurang baik antara suami dan istri, bahkan dengan dengan keluarga. Akhirnya keluarga mempengaruhi bagaimana untuk menanggulangi itu, Ustaz. Mungkin bisa disampaikan. Memang kalau bicara konflik, pasti dalam keluarga itu tidak luput dari konflik pasti. Kembang orang kabin. Iya, pasti. Baik itu kemanten anyar atau kemanten laju, itu mesti ada konflik. Karena itu adalah sebagai penguat ya dalam suatu ikatan. Ya, cobaan atau ujian di dalam namanya ibadah tadi kan ada cobaan, rintangan harus dilewati. Cuman pada prinsipnya adalah bagaimana menyikapi dan mengelola konflik itu agar bisa terselesaikan atau ada solusi yang bisa dihadapi oleh masing-masing pasangan. Karena dengan konflik ya, pasangan itu bisa mengangkat dirinya untuk lebih objektif dan lebih optimal dalam berpikir. Kadang seperti itu. Ya, dengan adanya konflik itu, akhirnya dia bisa mengevaluasi diri terhadap diri masing-masing. Kalau mereka pasangan itu menyadari dan menjadi tolak ukur adalah tentunya ini adalah seorang suami selaku kepala keluarga. Maka dalam pengelolaan konflik ini yang perlu ditekankan adalah yang pertama, komunikasi efektif antar pasangan ya, suami dan istri selalu berkomunikasi. Titik kesalahan apa? Ya, titik kesalahan poin yang dipermasalahan itu harus bisa difokuskan seperti itu. Apa masalah ini besar atau kecil dan sebagainya, harus titik persoalan itu harus dikuatkan dulu. Kalau hanya masalah kecil, lah oke lah, jangan diperbesar-besarkan seperti itu. Kalau masalah besar lain lagi. Contoh bapak lendik pasangan seperti ini, Pak Ajelen pakai berdebini lain. Ada ikuti lain boleh Pak. Konflik itu dibuat namanya konflik yang dibuat, membuat konflik di dalam keluarga seperti itu nggih kan nggak, tentu ibunya kan tidak akan nerima ibu ya kalau ketika berduaan pas sesepan sama cewek boleh hai lagi pas tak gutiang seperti itu kan tidak nerima ibu ya gitu. Artinya konflik yang dibuat seperti itu. Nah, maka komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan di dalam pengelolaan keluarga untuk meminimalisir konflik seperti itu ya. Apa yang harus dilakukan, bagaimana ke depan kita ini akan menata keluarga, saling berbagi cerita, kisah dan sebagainya, itu perlu. Terus yang kedua adalah saling memaafkan, asalkan bukan problem yang besar nggih, kayak gila tek-tekan melayan boleh ya Bu ya, apalagi ketemu dia sudah berduaan sama yang lain lah lain lagi itu ya, lain cerita itu ya. Ini konflik yang bukan yang dibuat-buat ya, yang dibuat-buat, artinya konflik di luar di luar naluri kesadaran kita seperti itu ya. Kita saling memaafkan. Kalau masalah kecil, iyalah Pak, tak apa-apa lah Pak. Mungkin masalah belanja sekone, kok tak ada tokar bisa sampean apa, mungkin masalah pese bisa sarek kan seperti itu ya Pak ya. Nah, yang penting ada usaha untuk memperbaiki ekonomi kan seperti itu. Nah, itu adalah bagian daripada pengelolaan konflik seperti itu. Yang ketiga, untuk meminimalisir konflik tentu antar pasangan ini saling menghargai dan menghormati titik poin pekerjaan masing-masing. Awalnya memang ya dalam kewajiban dan hak suatu keluarga itu penekanannya adalah di suami Pak. Semua beban, semua kewajiban untuk dalam rumah tangga itu adalah suami.
suami sebelaku kepala rumah tangga. Nah, di sini beban suami itu sering dibantu oleh istri. Contoh Bukan memasak. biasanya sering, bukan memang istri yang kerjakan. Megang istri ya Seharusnya itu pekerjaan suami. Seharusnya pekerjaan suami ya, ya. Dibantu oleh istri. Contoh memasak. Memasak itu tugasnya bapak aslinya, nggih. Cuman dibantu oleh istri. Terus mencuci, kewajiban seorang bapak. Suami. Suami, cuman dibantu oleh istri. Terus juga lagi bersih rumah, itu wajibnya seorang suami, cuman istri membantu. Lah, kenapa ada hal yang seperti ini? Ini bagian diantaranya adalah dari komunikasi efektif tadi, sehingga bapak fokus kepada untuk mencari nafkah dalam keluarga, sehingga pekerjaan yang di rumah dibantu oleh istri, yang seharusnya pekerjaannya bapak ini dibantu oleh istri, agar beban bapak itu lebih ringan, hanya fokus kepada mencari nafkah. Lah, dari ini makanya kita saling menghargai dan menghargai perilakunya istri yang sudah membantu kewajibannya suami. Si istri pun sudah juga menghargai pekerjaannya suami yang sudah banting tulang, ingin menghidupi, ingin memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga. Di dalam pengelolaan konflik itu, kalau dapat kami simpulkan, harus komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik. Ya. Yang kedua, saling memaafkan. Jangan merasa benar. Jangan anggap pasangannya salah. Kita merasa benar, dia salah, sudah terjadi konflik. Artinya sama-sama merasa bersalah. Oh, dia yang paling benar. Sehingga jangan malu minta maaf ya. Iya, Jangan malu minta maaf. Misalkan bapaknya masnya salah, minta maaf lah. Jangan gengsi. Sebinin titik. Mbak juga, bapak saya misalkan punya salah, minta maaf. Suaminya sendiri. Nanti kalau sudah akad ya, suaminya akad. Masa mau malu mau minta maaf? Ke orang lain bisa minta maaf, kenapa pada suami istri tidak bisa? Poinnya gini, Pak. Terus kalau dalam ekonomi misalkan, maka konflik bisa menghindari konflik. Syukur. Ya. Berapapun hasil yang dihasilkan oleh suami nanti, syukuri, itu nikmat dari Allah. Karena apa? Kalau syukur nanti insya Allah bertambah rezekinya. Tapi kalau sudah sekian gajinya saya kurang, beli ini, alamat itu. Karena tidak syukur. Kalau tidak syukur maka balasannya laknat. La in syakartum ya, la yazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka syukur di situ. Berapapun, mungkin saya akan berpesan pada Mas, berapapun hasil dari jerih payah suami nanti, hargai, syukuri. Ya, berapa? Kalau misalkan menurut realita yang kok sedikit, sabar. Mungkin Allah akan lagi menguji kita. Syukuri. Oh, kok banyak sekarang? Sedekah. Jadi dalam uji bisa. Kalau lagi istilahnya pailit maka sabar. Kalau lebih maka syukur. Insya Allah itu akan mengurangi konflik. Begitu Ustaz. Oke. Mungkin segmen yang terakhir ini. Oke. Ya paling akhir dari Mas, harapan. Yang diharapkan Mas untuk Mbaknya, Pak. Kedepannya bagaimana? Harapannya begini. Istri saya ini harus jadi gini. Misalkan harus setia, harus ini. Harapan Mas kepada istrinya. Mumpung ada di sini. Nanti sedikit. Agak. Apa harapannya sebagai calon suami misalnya kepada calon istri? Harapan. Ya, harapan ya. Menjadi istri yang baik. Menjadi istri yang baik lah. Terus apalagi? Nurut itu. Nurut. Taat sama suami. Ya. Kalau suami kerja, jaga di rumah itu Mas. Iya, seperti itu. Seperti itu. Harapannya Mas Effendi kepada bapak saya ini jadi istri yang nurut pada suami. Kalau suami misalkan kerja ada di luar maka bisa jaga diri di rumah dan keluarga. Yang terakhir, kalau mbaknya harapannya untuk suami apa? Kerja yang baik di luar. Cari nafkah yang halal. Jangan tolak-tolak sudah punya istri gitu kan. Coba jelaskan. Harapan saya sebagai istri kepada suami, coba dijelaskan. Apa harapan satu? Ingat istri yang di rumah. Ingat di rumah. Suami jangan tolak-tolak, sudah punya ingat keluarga di rumah.
Jadi Jangan nambah perempuan lagi. oh, jangan cukup satu. Jangan neko-neko. Oh, jangan deko-deko. Setia Bapak ya. Sudah, Sa? Sudah Oke. cukup, dirasa cukup, sudah. Ada Oke. mungkin ada yang Ada mau pesan-pesan, tanya, Bapak? bisa. Mungkin mau Untuk- ditanya. Mungkin ada yang mau tanya. Monggo. Sudah cukup. Sudah cukup. Ya alhamdulillah kita cukup sampai di sini untuk podcast hari ini. Terima kasih kepada Mas Effendi dan Mbak Faiza atas waktunya menghadiri di KUA ini, menghadiri bimbingan perkawinan yang kita kemas dengan podcast di KUA Pajarkan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih Saudara Hasan. Oke. Kalau ada salah hilaf dari saya pribadi dan kru di KUA ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.